Halo, selamat malam. Hari ini saya mau bercerita seputar hewan kijang atau rusa di Kalimantan. Jadi kijang ini tanduknya lebih kecil, sedangkan rusa dia bercabang. Nah, yang sering dipakai untuk membuat hulu mandau atau gagang mandau biasanya dari rusa. Jadi rusa di Kalimantan banyak kegunaannya ya, mulai dari tanduk, mulai dari dagingnya, kemudian kulitnya, semua dimanfaatkan di Kalimantan pada khususnya, dan pada umumnya di Indonesia juga kijang ini atau rusa juga sangat banyak manfaatnya. Salah satunya biasanya kalau di Banjar, kulit kijang atau kulit rusa bisa dimediakan untuk menulis raja yang terkenal, biasanya Tambang Liring, seperti itu. Dari segi mistis ada juga yang meyakini tanduk rusa yang copot atau lepas dari kepalanya itu mengandung tuah alami yang disebut tanduk pupul. Tapi tidak serta-merta semua tanduk pupul atau tanduk yang lepas dari kepalanya itu bertuah, karena sebenarnya tanduk kijang atau tanduk rusa itu sebenarnya memang dia berganti. Jadi pada saat tertentu tanduk itu akan lepas sendiri dari kepalanya. Jadi ibarat seperti manusia itu, gigi susu itu akan tanggal dan digantikan dengan gigi yang permanen. Hanya saja untuk tanduk ini mereka akan continue berganti. Jadi ini contoh tanduk pupul. Nah, jadi tanduk pupul itu pangkalnya seperti itu, dia seperti patah. Jadi seperti pangkalnya itu patah di ujungnya. Dan tanduk pupul yang diyakini berkhasiat itu tidak semua tanduk pupulnya, melainkan bagian pangkal yang lepas itu. Jadi bagian pangkal yang lepas itulah yang diyakini bertuah, meliputi biasanya diyakini itu anti racun, anti wisa di dalam hutan, terus anti kebakaran gitu, anti api. Nah, diyakini seperti itu. Ada juga yang meyakini sebagai kekebalan. Tapi kembali lagi, ada kriteria-kriteria tertentu yang dianggap tanduk pupul itu bisa bertuah. Tidak semua tanduk pupul itu bertuah. Jadi biasanya orang yang menemukan tanduk pupul di dalam hutan ini, salah satu contoh misal ketika di tengah hutan terjadi kebakaran dan ada area yang tidak terbakar, itu disinyalir ada tanduk pupul yang jatuh atau ada di sekitar api itu. Biasanya begitu, itu salah satu contoh untuk mendeteksi tuah dari tanduk pupul. Terus kenapa tidak semua tanduk pupul itu berkhasiat? Nah, kembali lagi kriterianya. Ketika tanduk pupul yang lepas itu hanya sebagai tanduk yang berganti dari memang waktunya dia berganti gitu, itu tidak menjamin itu bertuah. Salah satu kriterianya, misalnya ini saya bongkar rahasianya. Tanduk pupul yang diyakini bertuah salah satunya adalah ketika
tanduk itu lepas akibat dia bertarung gitu. Jadi tanduk pupul ini kadang rusa itu berganti tanduk ketika dia sengaja menggosokkan kepalanya ke pohon untuk menggugurkan tanduk lamanya. Tapi kalau tanduk itu lepas akibat pertarungan, konon itulah salah satu dari kriteria tanduk yang akan bertuah. Kemudian ada juga yang meyakini tanduk yang bercabang ganjil itu juga diyakini bertuah, misalnya tanduk cabang ganjil 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi itu juga diyakini memiliki tuah-tuah alami. Salah satunya pagar diri juga anti kebakaran. Jadi biasanya dipajang di rumah itu konon diyakini rumah itu terlindung dari kebakaran. Jadi kalau tanduk pupul itu dari rusa yang bertanduk ganjil itu lebih hebat, lebih kuat lagi tuahnya gitu. Kemudian rumor juga tentang kijang putih atau rusa putih yang diyakini memiliki tuah. Salah satunya kekebalan. Jadi biasanya yang dipakai itu bagian tanduk dengan kulitnya dirajah untuk media kekebalan. Jadi dari zaman kerajaan sampai zaman penjajahan banyak yang meyakini dan menggunakan ajimat dari tanduk rusa putih dan kulit kijang putih itu. Nanti saya sambung lagi kisah mitos tentang kijang, rusa, tanduk pupul, rampang ganjil, dan kijang putih menurut cerita tetua-tetua yang pernah saya dengar waktu saya sering jalan-jalan dulu ya. Jadi selamat malam, selamat beraktivitas. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita berteman. Nanti kita lanjut lagi di video pembahasan selanjutnya dan pembahasan yang lain-lain di video-video saya yang akan saya buat di lain waktu. Selamat malam.